Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني وأخواتي في الله تعالى وقد هديكم rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tidak ada mungkin kata yang keluar dari lisan kita kecuali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembuskan napas kita untuk bisa bergerak, untuk bisa berjalan. Maka kesadaran inilah yang mendorong kita untuk akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam artian yang benar, yang lurus, maka ibadah syukur itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Likulli nikmatin la tuqarrabu ila Allah fa huwa baliyah." Semua anugerah, semua nikmat yang tidak mampu mengantarkan kita untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada agama, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya bumerang. Itu hakikatnya musibah. Ya, kalau rumah yang kita miliki tidak mampu mengantarkan untuk beribadah kepada Allah, ya, fasilitas kendaraan yang kita miliki tidak mampu mengantarkan kita ibadah kepada Allah, maka perlu kita muhasabah. Ya, perlu kita mengintrospeksi diri. Karena semua aksesoris dunia ini, perangkat-perangkat dunia ini yang Allah anugerahkan kepada kita, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Jalla wa'ala berfirman ya dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil naim." Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari seluruh ya nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah, maka tadi kita bersyukur, ya, lisan yang bersyukur bukan sebuah lipstik. Karena orang kafir juga bisa bersyukur, berterima kasih. Tapi syukur itu bersumber dari hati yang jernih, hati yang bersih. Dan syukur itu akan melahirkan ketaatan. Karena itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab bab sholat malam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatul lail hatta tatafaddara qadamai. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sehingga tumitnya pecah. Maka melihat fakta hari demi hari semakin besar, ya, pecahnya, belahnya tumit Nabi, Aisyah sebagai partner hidupnya yang paham bagaimana posisi Nabi, maka dia merasakan ini kok Nabi sholat terus. Ya, kalau bahasa Betawi itu ada kerjaan yang lain nggak selain sholat? Masa sholat aja dikerjakan? Nah, itu ungkapan Aisyah radhiyallahu anha.
Maka Isa mengatakan, limadza tasna hadza? Wahai Rasul, ngapain kerja gini doang? Gak ada yang lain. Padahal engkau telah diampuni dosa yang sudah maupun yang engkau mendapatkan tiket surga, engkau mendapatkan telaganya. Tapi kenapa masih terus sholat? Jawaban yang begitu menggetarkan jiwa Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah jawaban yang bersumber dari lurusnya iman seorang hamba. Benarnya penghambaan seseorang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Masa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Maka parameter bersyukur seorang mukmin bukan banyaknya kuantitas, tapi bagaimana dia membangun kualitas lisan yang berzikir, hati yang bersyukur. Nanti kita lihat dalam sirah banyak sekali. Bagaimana sirah perjalanan Nabi Ayub alaihissalam. Dunia ini kan sudah dimiliki. Padahal awalnya Nabi Ayub itu memiliki dunia. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Nuh, semua para nabi dan para rasul sama perjalanan hidupnya. Tidak ada yang berbeda. Imam bin Katsir menceritakan menceritakan kisah dari Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya. Yang tadinya Nabi Ayub alaihissalam terkenal kaya raya, peternakannya, pertaniannya, ladang di mana-mana, anaknya, hartanya banyak. Namun Allah punya kehendak beda. Dan sekejap mata maka semua dilenyapkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, diuji. Apa benar Ayub itu masih punya zikir? Apa benar Nabi Ayub itu masih punya hati bersyukur? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang menempel pada fisik Nabi Ayub alaihissalam kecuali kulit itu sudah menempel ke dagingnya dan baunya itu terhirup dari jauh. Itu posisi Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika posisi Nabi Ayub alaihissalam seperti itu, apakah akan meninggalkan ibadah? Nabi Ayub tetap ibadah. Maka Imam bin Katsir menjelaskan dari hadis yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa katanya? Maka tidak ada yang tersisa dari lisannya Nabi Ayub kecuali dia zikir. Tidak ada yang tersisa dalam kolbu dan jiwa Nabi Ayub alaihissalam kecuali dia bersyukur kepada Allah. Kira-kira kalau kita dapat ujian, bisa nggak? Nah itu ikhwah ta'ala. Nah, nilai-nilai seperti ini kenapa hilang sekarang? Karena sudah banyak racun yang masuk dalam hati kita. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, Ra'aitu zunuba. Aku memandang, aku melihat semua maksiat, semua dosa tumitul qalbi. Tumitul qulub. Itu mematikan jiwa, mematikan hati. Nah, itu ikhwan. Maka jangan biarkan hati kita ini menjadi mati. Jangan biarkan hati kita ini menjadi sakit. Karena alat sensor kita itu hanya hati. Kita mampu punya kepekaan kepada tetangga, kepekaan kepada anak, kepekaan kepada istri, kepekaan kepada orang banyak. Itu karena kondisi jiwa kita yang sangat menentukan. Coba kita lihat ikhwah ta'ala di dalam surah 91 ayat 7 sampai ayat 10. Nanti dilanjutkan oleh surah 15 ayat 29, ayat 30. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwa. Wa nafsin wa ma sawwa. Dan demi nafsu, demi jiwa yang Allah sudah sempurnakan penciptaannya. Ketika Allah Jalla wa'ala sudah menciptakan anatomi tubuh kita ini sempurna sebagai piranti, sebagai alat untuk merekam, menangkap sinyal-sinyal Allah, sinyal-sinyal hidayah Allah. Allah berikan ilmu lewat ustadz ini, dan lain sebagainya.
Bisa enggak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz itu kita rekam? Bisa enggak kita serap itu? Tapi permasalahannya ikhwah, Allah sudah berikan namanya akal, Allah sudah berikan namanya mata, Allah sudah berikan namanya tangan dan sebagainya. Ini alat untuk menerima ilmunya Allah. Jadi permasalahan sekarang ikhwah ta'ala dan PR kita, kalau mata ini setiap hari saja melihat maksiat, mata ini setiap hari saja mendengar kemaksiatan, tangan ini terus berbuat maksiat, maka alat-alat yang Allah berikan tadi yang potensinya untuk merespon, untuk menangkap hidayah Allah itu tidak akan berfungsi lagi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir karena hati kita lagi sehat. Kalau hatinya sakit, lihat apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al jannatu mahfufatun. Surga itu dikelilingi oleh apa? Perkara-perkara yang dibenci. Sholat itu nggak enak, zikir itu nggak enak, sedekah itu nggak enak, ngaji apalagi nggak enak. Akan menjadi nikmat semua tadi itu ketika kita melakukan sebuah tasbih dan tazkiyah. Murnikan ibadah kita, sucikan dan bersihkan hati kita. Itu baru jadi nikmat. Tapi kalau masih ada racunnya, nggak akan jadi nikmat. Malah jadi penyakit. Ngapain azan keras-keras? Saya bising, hati sakit. Gitu. Ini ikhwah ta'ala, itu namanya racun. Maka Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, aku memandang dan melihat semua maksiat itu akan mematikan hati kita. Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat 9 dan 10. Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sungguh beruntunglah orang-orang yang zakka. Kalimatnya past tense. Gitu. Tapi maknanya continuous tense. Simple. Terus berkelanjutan. Bukan berarti maknanya sudah terus kita nggak bersihkan diri. Ketika ada fi'il, ketika ada kata-kata past tense dalam Al-Quran, dan itu maknanya itu penguatan. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu memproses dirinya, membersihkan dirinya. Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam kitab Minhajul Muslim, ya, ketika beliau memaparkan tentang taharah, bersuci. Bersuci itu kata beliau bukan hanya bersuci secara hissi, bersuci dari badan saja. Tapi yang lebih berat itu bagaimana mensucikan, membersihkan ya kotoran-kotoran, najis-najis yang secara maknawi. Apa maksud maknawi itu? Najis kotoran maknawi, di antaranya kekufuran, di antara kesyirikan, di antaranya kenifakan, di antaranya riya, di antaranya sum'ah. Alhamdulillah dengan wudu, dengan tayamum, dengan mandi besar, izalatun najasah, hilanglah najis secara isi badan. Tapi hati kita belum dibersihkan. Allahu Akbar, badan bersih, tapi hati bagaimana akan komunikasi dengan Allah? Imam baca ayat banyak, kita malah jadi sakit hati kita. Bukan semakin senang. Kenapa itu? Karena hati. Nah itu ikhwah ta'ala. Maka perlu kita mengenal racun-racun hati. Agar apa? Ada upaya, ada usaha untuk membersihkan. Lebih-lebih dunia era digital hari ini, industri hari ini, 5.0. Kita sudah masuk 5.0 ini. Tapi yang anehnya orang sudah masuk ya industri 5.0 ini,
orang masih percaya kepada hal-hal yang berbau syirik. Itu anehnya. Nah, gitu. Nah, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman tadi, beruntunglah orang-orang yang selalu, yang senantiasa membersihkan hatinya. Dan sebaliknya, merugilah orang-orang yang selalu membiarkan hatinya terkotori. Nah, ini ikhwah rahimani ta'ala. Itu yang pertama, ya. Kita harus memahami bahwa mengenal daripada sumun. Ya, sumun dari samun, racun. Zamannya sumun. Ya, artinya sumumul qalbi, racun-racun hati. Ya. Kita coba mendetek pada diri kita ini sudah masuk racun apa saja dalam tubuh kita ini. Ya, coba kita lihat ya. Satu, kita kembali ke surah Al-Isra. Ya, Al-Isra. Ada Al-Qur'an dulu enggak? Ya, ngaji, jangan jibil. Kita buka satu-satu dulu. Ya, yang punya Al-Qur'an Android dibuka surah yang ke-17. Ya. Udah, ayat 36. Ya udah, satu orang baca, kemudian yang berikutnya nanti surah 16 ayat 78. Nah, ini baru kita mulai. Udah, surah 17 ayat 36. Surah 17 ayat 36. Karena kita mengenal dulu piranti kita ini. Ya, kenapa sekarang alat-alat yang Allah berikan ini nggak mampu? Gitu. Padahal Allah sudah berikan ada masjid, ya, tempat untuk ibadah, tapi kok nggak dekat kaki kita ke masjid. Sudah ketemu, yang punya Android sudah ketemu, minta tolong dibaca atau gimana? Ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan nurani semua itu akan diminta. Baik. Berarti semua piranti kita diminta pertanggungjawaban. Ya, inna sam'a, alat audio kita, wal basar, visual kita, wal fuad, ini monitornya nih. Sensor dari semua piranti ini ada di hati. Ya, kalau hati baik, maka telinganya baik. Kalau hati baik, maka matanya baik. Kalau hati baik, maka kakinya baik. Kalau hati baik, kondisinya tangan juga baik. Gitu. Tetapi kalau sudah di depan, ya, melihat orang meninggal dunia, tapi tangan nggak bergerak, telinga nggak bergerak, mata nggak bergerak, kaki nggak bergerak, berarti ada masalah dengan hati kita. Ini racun. Nah ini. Kemudian dalam surah yang ke-16, 78. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, wa ja'ala lakum sam'a sama wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim wanita, dari rahim ibu kalian. Wa ja'ala, dan dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati atau jiwa. Untuk apa semua itu? La'allakum tashkurun. Agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengenal alat-alat tadi, piranti-piranti tadi, instrumen tadi, kita baru masuk kepada perkara racun tadi. Gitu. Perkara racun. Kenapa hati kita tidak tergerak, saudara? Kenapa mata kita nggak senang baca Al-Quran? Gitu. Kadang-kadang baru satu ayat aja kita baca sudah mengantuk duluan. Tapi kalau WA bersepuluh-puluh ribu itu nggak ngantuk. Nah ini ikhwah. Itu. Nah itu semua karena ada racun dalam mata kita, ada racun dari telinga kita. Nah inilah fungsi agama, inilah fungsi para nabi dan para rasul.
Dijelaskan nanti dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ya, fungsi Rasul yaitu yatlu, membacakan, yaitu Al-Quran, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, ya, dan membersihkan, mensucikan dan mengajarkan. Itu fungsi para nabi dan para rasul. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala, Bapak Ibu orang ta'ala. Kemudian berkata Imam Ibnu Mubarak, wa qad yurisul zulla idman. Sungguh kemaksiatan tadi ya membawa seorang kepada kehinaan dan penyesalan. Makanya majunya sebuah peradaban, sebuah miniatur keluarga yang sakinah mawaddah yang didambakan oleh setiap ya kehidupan rumah tangga orang mukmin, ya, maka itu tergantung kepada bagaimana dia taat kepada Allah Jalla wa Ala. Gitu. Karena sesungguhnya dosa itu akan meninggalkan apa? Kehinaan. Meninggalkan apa? Penyesalan. Kalau kita lihat bagaimana efek dosa, ya, kita kembali belajar sirah dari surah yang ke-7. Surah 7 itu ayat 85 sampai 100. Menceritakan bagaimana kaum Samud, kaum Ad, ya, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semua ada di situ. Dan mereka endingnya, ya, ketika mereka bermaksiat kepada Allah, gak mau taat kepada Rasulnya, gak mau taat kepada perintah Nabinya, ya. Dan kita lihat di ayat tersebut, ending dari perjalanan kemaksiatan itu, asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelampangan di rumah-rumah mereka. Itu karena apa? Kemaksiatan. Karena dosa. Maka dosa itu akan menyisakan penyesalan. Dosa itu akan membuat kehinaan. Maka izzah itu, kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Siapa yang berkata ini? Ya. Allah Jalla wa Ala. Siapa yang berkata itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkata? Para sahabat. Siapa yang berkata? Para tabi'in. Coba kita lihat satu aja ayat. Coba dibuka surah yang ke-30. Nanti kita buka tafsir Ibnu Katsir. Belum masuk ini ke racun ini. Ya. Surah 30 ayat 41. Kita baca nanti ya bagaimana ya makna ayat tersebut. Kita lihat dari ya ucapan para ulama ahli tafsir. Ya, baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Abu Qatadah, Imam Abu Aliyah dan lain sebagainya. Udah ketemu ayatnya? Ya, silakan baca. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wa qala al-Abuli rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Abu Aliyah rahimahullah. Apa kata beliau? Ya. Man asalla fil ardi. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat ini jangan terjemahkan yang besar-besar. Gak mau sholat, maksiat. Gak mau memberikan nafkah kepada keluarga, maksiat. Gak peka kepada tetangga, maksiat. Gak hormat kepada orang tua, maksiat. Man asalla fil ardi faqad afsada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, sungguh dia telah membuat kerusakan di bumi ini. Li'anna silaha, sesungguhnya recovery-nya, perbaikannya, dunia ini akan baik kembali. Apa kata Imam Abu ya? Bito'ati, karena ketaatan. Gitu. Maka hancurnya langit, rusaknya bumi ini karena kemaksiatan kita. Maksiat kepada siapa? Allah. Kalau hari ini Allah tampakkan ya, bumi bergoyang, tanah bergerak, air laut ditekan oleh malaikat,
kaki kanannya diinjakkan. Riwayat Sunan Abu Daud dan An-Nasai. Diperintahkan oleh Allah, kaki kemuntahkan itu yang kanan, maka semua isi air laut ini akan ke darat. Angkat itu kaki kiri, akan semua akan kering. Mungkin pernah baca kisahnya Nabi Musa ketika dikejar Firaun. Dahsyat itu di surah Al-Anbiya itu. Kita nggak bisa mengilustrasikan. Nggak ada ilustrator dunia yang mampu mengilustrasikan bagaimana dahsyatnya. Coba. Laut itu dari akarnya tuh. Kalau perintahkan malaikat angkat kaki ini, maka terpecah itu laut jadi dua. Kemudian dasar laut itu ya kayak jalan tol. Kiri kanan kata Imam Qurtubi, ya pancaran yang 12 air itu, di situ ada jendela besar, ya yang ada kacanya. Ini nggak bisa diilustrasikan, ya. Nggak bisa diilustrasikan. Digambar kayak apa nggak bisa. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan satir dinding. Di belakang itu ada malaikat Jibril yang pakai kuda, yang siap akan menghalangi pasukan Firaun. Itu kalau lihat dalam seluruh perjalanan surah Al-Anbiya itu, ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi. Itu ilmu, ya saudara. Maka tadi, ya dasar laut itu kering dan itu jadi tol. Gak ada sedikit pun air. Itu artinya apa? Kaki malaikat diperintahkan angkat. Kalau malaikat mintakan 2 kali, dia tenggelam. Jangankan 2 kali, sekali aja udah tenggelam dengan itu. Nah, hal-hal ini yang kita nggak potret. Hal-hal ini yang kita tidak cermati. Kita senantiasa disuguhkan oleh ilmu sains. Gitu. Wah ini nggak empirik ini loh. Oh ini enggak. Sehingga orang akan disuguhkan oleh menu apa? Ini gerak das. Ini lempengnya rusak. Ini lempengnya bocor. Itu terus setiap tahun. Nggak pernah kita melihat bencana itu adalah takdir Allah Jalla wa'ala. Coba hari ini coba kita bagaimana cara motret yang di Cianjur. Maka semua kita akan dihadapkan oleh menu namanya sekian derajat kerak bumi dan lempengnya gunung ini geser-geser. Nggak pernah kita mengatakan itu adalah manajemen Allah. Yang ada itu manajemen manusia. Inilah bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Dan kembalikan kepada Allah. Menuhankan dunia. Karena apa? Dunia sains itu kalau tidak sejalan dengan wahyu Allah akan apa? Menghilangkan manajerial Allah. Apa manajerial Allah itu? Takdirnya Allah. Hadis Ibnu Majah 4997. Kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah menetapkan, menakdirkan semua makhluk. Saya pagi hari ini ada di sini, di tempat saya begini, settingannya kayak gini, ada cangkir isi air, ini di sini letakkan, itu semua sudah disetting oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz. Orang beriman harus punya akidah. Jangan kita menganggap retorika akal. Jangan berasumsi, wah ini saya duduk sini. Jangan. Hadisnya mana? Bab tentang sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saddidu wa qaribu. Apa mana saddidu? Istiqomahlah kalian. Wa qaribu, apa mana wa qaribu? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Layan jua ahadakum bi amali. Enggak ada di antara kalian itu yang selamat dengan amalannya. Kita masuk surga Allah bukan karena sedekah, bukan baca Al-Quran, bukan ngaji, bukan sholat kita. Kenapa hadis ini asbabul
Wurudnya kenapa? Supaya kita sadar bahwa semua yang kita jalankan itu dengan apa? Takdirnya Allah. Yang disebut dalam hadis apa? Rahmat dan keutamaan. Wala anta ya Rasul. Bagaimana dengan dirimu, wahai Nabi? Apakah engkau juga tidak selamat? Wala ana, apalagi saya. Illa ayyataqammana Allahu bi rahmatin wa fadli. Kecuali Allah berikan kepadaku rahmat dan keutamaan. Kalau tidak ada rahmat Allah, keutamaan, nggak mungkin kita lisan ini berzikir. Nggak mungkin mata kita ini bisa baca Al-Quran. Maka lisan bisa berzikir, hati bisa bersyukur, tangan bisa ya diletakkan di atas sajadah kita. Jidat kita bisa letakkan di atas sajadah kita. Itu karena keutamaan Allah. Bukan karena retorika, oh saya punya proker. Apa mana proker? Program kerja begini. Enggak. Antum maksimal punya rencana. Allah katakan dalam surah Luqman, "Madza taksibun? La tadri madza taksibun." Besok itu kita nggak paham apa yang kita lakukan. Antum maksimal merencanakan, tapi kehendak Allah beda. Ya. Antum mau sidang pleno, ya, udah gini, ya gitu. Tapi Allah punya takdir beda, kehendaknya Allah beda. Itulah makna daripada takdir itu, ya Pak. Ya. Antum bergeser sedikit aja, itu sudah dicatat di mahfuz. Gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang ateis hari ini menggiring kita ke ilmu sains. Ya, mau tahu dalilnya? Coba dibuka surah 45. Ya, surah 45 dicatat ini. Surah 45 ayat 24. Ya apa-apa ya, nggak masuk ke teorinya. Belum masuk ini. Yang masih bahas masalah maksiat. Santai aja. Udah ketemu? Ya, silakan dibaca terjemahannya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain daripada kehidupannya saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain mati. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanya berkeras. Baik. Nah, itu. Sudah paham ayat ini? Ada sebuah sekte pemahaman yang sesat. Itu belum munculnya Islam. Namanya Dahriyun. Dahriyun itu tetesannya, pola ideologinya dan pemikirannya yang dianggap yang diusung oleh Aristoteles, oleh Plato, Sigmund Freud, dan lain sebagainya. Dia mengatakan kehidupan ini hanya mati hidup, mati hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah kita dibinasakan, dihancurkan kecuali karena perjalanan waktu. Mereka mengatakan, ini nanti dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka punya ideologi ini, mereka berkata kaum Dahriyun 360.000 tahun baru balik. Semua habis, meninggal, baru ada kehidupan lagi dari awal. Hidup lagi. Karena nggak percaya Allah. Nggak percaya Allah. Makanya hati-hati. Ya, kita pernah disuguhkan dengan teori apa itu? Darwin. Ya, antum mau dikatakan, nah, itu kan sakitlah hati kita. Al-Mu'min sudah jelaskan detail proses penciptaan, datang lagi orang nggak beragama mengatakan kita ini. Nah, itu ikhwan ta'ala. Anda coba membaca ikhwan, jangan sampai kita ya mendewakan sains tapi melupakan ideologi kita. Ya, sains itu nomor kedua. Karena tidak semua ilmu agama ini diempirikkan. Saya bilang ya, ada sebuah rumus, anak kebetulan pernah yang ngajar juga. Nah, ngajar, ya, anak-anak mahasiswa saya juga pernah.
belajar manajemen pernah, strategi juga pernah, pengambilan keputusan pernah, filsafat pernah saya ajarin juga. Makanya kita kembali kepada agama. Ya. Agama ini akan ilmiah dua literasinya. Apa literasinya? Al-Quran dan Sunnah. Akal hawa nafsu nggak masuk. Dunia ini akan ilmiah, ya, terbukti dia empirik dia itu dengan apa? Dengan akal. Itu nggak bisa dimasukkan itu. Itu konsep sederhana udah. Konsep sederhana. Ini kadang-kadang dipaksa gitu. Ya. Mau diilmiahkan semua. Ya, antum sering baca kan buku-buku profesor hari ini, ya, yang menolak sunnah Nabi, menolak firman Allah. Nah, banyak itu. Ya. Nah, itu banyak. Anda nggak sebut satu-satu lah namanya orang. Ya. Nah, ini ikhwah bentuk kemaksiatan kita. Bentuk kemaksiatan. Ya, itu. Kalau orang sudah tidak mau diatur oleh Allah, padahal yang memberi rezeki siapa? Allah. Maaf saja. Ya Ta'ala. Ya. Ya, binatang saja, tumbuh-tumbuhan saja. Ya. Itu mereka tetap taat. Sami'na wa ata'na kepada Allah. Gak sedikit pun mereka menyeleweng kok. Pernah adakah ceritanya bintang menyeleweng? Pernahkah lihat tumbuh-tumbuhan menyeleweng? Mereka diberikan SOP oleh Allah namanya tasbih. Tasbih itu apa? Diberikan tugas pokok oleh Allah ya, malaikat yang menjaga hamalatul arsh, yang memikul arsh, kamu pikul ini. Yang menjaga gunung, jaga gunung ini. Yang menjaga tiang-tiang masjid ini, jaga ini. Ini kalau nggak ada malaikat yang jaga tiang ini hancur. Itu. Semua ini jaga oleh malaikat. Apa namanya itu? Ikhwan Ta'ala? Tasbih. Cuma kita nggak tahu cara bertasbihnya. Allah berfirman dalam surah yang ke-17. Silakan dibuka. Ngajinya santai aja nih. Nah, surah ke-17. Udah ketemu? Izin minum dulu deh. Kayaknya kering ini. Ya, kering ini. Sudah. Udah ayat 44. Udah baca terjemahan. Tengah, kanan belum ada nih bisa dengar nih. Supaya imbang nih, jangan kiri aja. Kanan boleh. Ya. 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 Nah, itu. Udah kan? Udah kita paham. Ternyata semua diatur oleh Allah. Ya, contoh. Ya, kita lihat aja spesies belalang. Spesies belalang itu. Ya. Dicobalah ilmuwan mengumpulkan dari jenis-jenis belalang dari ujung kutub utara sampai selesai habis kutub ini. Dikumpulkan jenis-jenisnya. Nah, satu spesies dan komunitas saja cara tasbihnya beda. Itu belalang saja nih. Anda tunjukkan. Saya karena ngantar anak-anak ke Taman Mini, di situ ada museum apa itu? Serangga ya. Saya bilang, lihat nih. Ini kalau diilmiahkan ini, kita ini Masya Allah. Kalau mau bikin buku ilmiah, itu bisa jadi kajian. Belalang aja, baru lihat di museum yang kecil aja, sudah apa? Menakjubkan. Maha suci Allah. Subhanallah, Allah maha indah. Ya, belum dari ya jenisnya. Baru kita lihat fisiknya yang indah-indah. Nah itu. Dan itu walaupun sama namanya belalang, walaupun sama namanya kupu-kupu, tapi fungsinya beda-beda. Nah, manusia nggak mampu menganalisa ke sana. Kupu-kupu kalau yang jenisnya daerah ini dengan daerah ini berbeda.
Nggak sama. Walaupun sama namanya kupu-kupu. Itu namanya tugas yang diberikan oleh Allah. Dan mereka bertasbih. Sederhana lagi. Ya, ya, ini ya, analogi yang mudah aja. Ayam. Nah, ayam. Ya, jam 1, ya, komandonya, panglimanya sudah manggil. Ya, kampung sebelah nyahut. RT sebelah nyahut. RT sebelah nyahut. Ketika jam 4, udah semua azan. Itu bahasa kita. Ayam serentak. Sementara manusia masih tidur. Nah, gitu ibarat Allah. Suara itu kadang-kadang kok kalah ya kita sama ayam gitu. Nah, gitu. Nah, itu makna tasbih ibarat Allah. Maka kalau satu malaikat aja ya bermaksiat kepada Allah yang sudah hancur, gunung itu akan hancur. Satu aja malaikat, ya, ya udah saya absen ya Allah ya, hari ini saya absen saja ya hancur, gitu. Nah itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka semua makhluk Allah Jalla wa ala itu memiliki fungsi, yaitu satu namanya ibadah, yang satu namanya tasbih. Kita lah jin dan manusia diberikan amanah yang lebih besar, namanya ibadah. Kenapa enggak tasbih? Ada yang bisa jawab? Ya, gitu. Jawabannya ada di dalam surah At-Tin. Apa firman Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia paling sempurna. Sepakat ulama tafsir, maksud ahsan itu paling sempurna dalam bentuk anatominya. Karena manusia diberikan dua alat potensi. Ya, potensi dasar manusia Allah berikan namanya akal, dan Allah berikan nama hawa nafsu. Ini kelebihannya. Maka dua potensi ini harus sejalan dengan wahyu. Jangan bertolak dengan wahyu. Jangan menyelisihi wahyu. Jangan menyelisihi Al-Quran. Jangan menyelisihi hadis Nabi. Kalau menyelisihi hadis Nabi, maksiat. Menyelisihi perintah Allah, maksiat. Gitu. Ya sekarang misalnya, kita alhamdulillah bisa datang nih karena apa? Nafsu kita tekan. Kita paksa. Mana enak? Mana yang lebih enak, sholat atau tidur? Ya jawabannya hawa nafsu kita tidur. Tapi karena sudah kita latih ini hawa nafsu ini untuk kita deprek terus, kan kayak memori itu. Lalu kalau ada sampah, dideprak terus, ditekan. Untuk menekan nafsu ini supaya tunduk apa? Dengan ibadah, dengan zikir tadi. Itu. Nah, itu ikhwah rahimah. Orang-orang yang mampu menekan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, itu hadis At-Tirmizi dan Imam Nasai. Ya, gitu. Itu ikhwah rahimah, tinggal sedikit. Ya, Anda hanya memberikan prolog aja. Baik, saya akan singkat dan ringkas saja. Pertama, racun hati. Racun hati itu namanya fudulul kalam. Fudulul kalam. Sebentar lagi apa? Fudulul kalam. Apa makna fudulul kalam itu? Ya, berlebih-lebihan dalam berucap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Tidak akan tegak lurus iman seseorang sampai dia menegakkan hatinya, meluruskan hatinya. Wala yastaqima qalbah hatta yastaqima lisanah. Tidak akan tegak jiwanya tadi, lurus jiwanya, ya, sampai dia meluruskan lisannya. Nah, gitu. Anda bicara yang fakta aja deh, supaya ini menjadi perhatian bagi kita. Karena ada sebagian yang di fakta ya, sosial media, medsos. Ya. Baik, kita akan bicara tentang perkara publik ya, yang ada di dinding-dinding media sosial. Ya.
Hati-hati ikhwan. Ini dosa jariah ini. Ya. Baik, kita akan bacakan beberapa hadis ya, nanti baru kita saling diskusi. Hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Ada sebuah frame berpikir, mindset yang keliru di antara kita bahwa ya berkata jorok, berkata bohong di dunia sosial itu enggak berdosa. Itu sudah terbangun itu. Ya, sudah terbangun itu. Enggak ada kaitannya. Gitu. Makanya orang sekarang mau curhat kayak apa saja. Di dinding Facebook, di dinding apa istilah itu, Instagram dan sebagainya. Itu nggak pernah merasa berdosa. Nggak pernah merasa berdosa. Gitu. Konsekuensi dan efek daripada penjara tadi itu, sampai orang akan digelincirkan, ditarik. Allah lemparkan, ada 3 riwayatnya. Pertama, yazillu biha. Yang kedua, yahwi biha. Ini hadis yang sama sekali. Bukhari aja dulu. Ya, gitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sungguh ada seorang hamba dia berkata kalimat dalam bahasa bahasa Arabnya itu maksudnya kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya jumlah. Ini harus dipahami. Antum mengatakan, maaf saja, kata kotor, satu saja. Di dinding Facebook itu semua akan menjadi bumerang. Bagaimana kalau dia menjelekkan orang lain? Kalau bagaimana menjelekkan pimpinan? Bagaimana menjelekkan presiden, menteri, dan lain sebagainya? Baik, kita lanjut hadirin. Innal abda la yatakallamu bil kalimati. Riwayat Imam Muslim, innar rajula yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu bihi. Sementara kata-kata tadi belum jelas. Maka Anda sering warning ya, peringatkan pada ya admin grup ya, hati-hati WA ini. Ini ya kayak mata uang juga ini WA ini. Gitu. Kalau kita tidak mampu ya memproteknya, kita akan tergelincir pada nerakanya Allah. Kalau nggak mampu, gitu. Kita masuk lagi, ya. Ada seorang berkata dengan satu ucapan, apakah kata itu gibah, apa kata itu jorok, apa kata itu dusta dan sebagainya, ya. Kemudian dia belum paham dari mana dan sebagainya sumbernya, yazillu biha, maka Allah akan tarik hamba tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bainal abadu minal masyriq wal maghrib, yang jaraknya itu lebih jauh antara timur dan barat. Itu efeknya. Gitu. Hadis yang lain ya, inna rajula yatakallamu bil kalimah. Ada seorang berkata dusta, bohong dan lain sebagainya di situ. Ya, maka Allah akan campakkan, Allah akan lemparkan ke neraka. Nah itu ikhwah rahimani ta'ala, efek daripada tadi fudulul kalam, berbicara. Nah itu. Karena sekarang siapapun bisa berkomentar di dinding-dinding sosial media tadi. Gitu. Allah Jalla wa'ala memberikan warning kepada kita dalam surah yang ke-50, ya ayat ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang kamu ucapkan, yang kamu lapaskan tadi, ya. Kita detailkan masalahnya. Kita nulis, ya status, ya itu namanya pelapasan ucapan. Kalau statusnya baik, maka itu menjadi amal jariah. Kalau statusnya buruk, itu menjadi dosa jariah. Makanya itu harus dibanding-banding ini. Hah? Fakta di lain, coba kita lihat data BPS sekarang. Angka perceraian meningkat, angka tawuran meningkat, angka perperangan di mana-mana meningkat. Apa penyebabnya? Orang dan cerdas memanfaatkan dunia sosial media miliknya orang Yahudi. Antara bapak dan ibu saja, antara suami dengan istri saja bermasalah sekarang. Tanya teman-teman kamu sekarang, angka perceraian itu lebih banyak
disebabkan latar belakangnya apa? HP, dunia media sosial. Ya. Terus antara gang-gang, perumahan, dan lain sebagainya, ada tawuran. Dari mana mereka? Dari HP juga, sosial media. Itu semuanya. Dan mereka tidak menganggap itu dosa. Nah, nulis status ini aja bikin meme istilahnya, bikin meme sakit hati, ya. Nanti jadi diancam udah. Makanya angka pembunuhan hari ini meningkat, perceraian meningkat. Itu semuanya kalau kita cerdas memahami, itu disebabkan oleh dinding-dinding sosial media itu. Ya, bahkan istri mengancam suaminya. Atau sebaliknya, suami diancam istri. Itu ada semua. Gitu. Nah, itu ikhwah ta'ala, itu realita hidup kita sekarang. Nah, coba kita belajar bijak deh. Belajar bijak. Anak, maaf, saya punya sosial media. Tapi saya punya grup WA. Tapi begitu banyak grup WA saya belum buka. Karena kenapa? Ya, saya takut. Karena situ, maaf saja bahasa saya sampah semuanya. Sampah semuanya. Makanya udah. Kecuali ada yang nelpon, kemudian gitu. Nah, ini ikhwah ta'ala sebagai perenungan kita. Karena itu racun. Itu adalah racun yang membuat hati kita akan menjadi keras. Nah, itu ya realita kehidupan kita hari ini. Maka kita belajar ikhwah ta'ala bagaimana para nabi, para rasul ya mengajarkan kita untuk curhat. Curhat langsung ke Allah. Nggak usah curhat di sosial media. Nggak ada fungsinya, malah itu jadi penyakit. Ya, makanya berkata Imam Makhul rahimahullah taala, Imam Makhul rahimahullah taala berkata, ya, ingat Allah itu adalah obat, ingat manusia itu adalah penyakit. Sebut nama Allah itu obat, sebut nama manusia penyakit. Curhat sama Allah adalah obat, curhat sama manusia penyakit. Sekarang orang banyak curhat di manusia, namanya Facebook. Hari ini Anda masih terprotek aibnya, ceritanya. 2 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian dia hasad, dengki kepada kita. Semua aib itu akan dibeberkan oleh manusia. Makanya Nabi mengatakan dari hadis Aisyah, tubali man syaghala aibahu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan aibnya daripada menyibukkan aib orang lain. Nah, itu ikhwan. Maka belajar kita curhat kepada Allah. Ya, jangan curhat di sosial media. Nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya, sakit itu, tambah penyakit hati. Antum tujuan kita aja kadang-kadang yang memposting hadis, mempostingkan ayat itu juga dapat apa? Hujatan. Gitu. Orang yang memposting aja dapat hujatan. Ayo, ini saudara-saudara kita lagi butuh pampers, ya, butuh terpal, kita posting di grup, wah, muncul caci maki. Itu untuk sendiri aja itu. Panitia langsung mundur. Belum bergerak sudah mundur. Nah, itu ikhwah ta'ala. Maka dinding-dinding sosial media itu tidak pantas untuk dipakai curhat. Karena itu akan menimbulkan masalah. Ya. Maka maaf saja, saya dengan DKI, saya dengan ketua yayasan, itu saya bilang, jangan kalau ada masalah internal masjid, jangan dibicarakan di grup WA, itu kotor. Penyakit itu, jangan sekali. Karena maaf, 5 pengurus yayasan, tidak semua bisa berbahasa lewat WA. Nggak akan bisa tersampaikan itu. Maka terjadi diskomunikasi.
Akhirnya lama terbentuk emosinya. Baru Ramadan ketemu rapat. Rapatnya baku bentak doang. Marah-marah. Maka saya aja teman-teman yayasan. Ya, gitu. Kemendekaan. Ayo cepat, ada masalah ini. Ini nggak benar ini. Duduk langsung. Jangan ke WA. WA itu penyakit. Itu. Mudah-mudahan didengar ini. Ini kemarin saya sudah marahin teman-teman yayasan juga. Ya, nggak usah lewat WA. WA itu nggak memberikan solusi. Malah itu menjadi masalah. Mudah-mudahan ini bisa diambil faedahnya. Karena baru saya marahin teman-teman yayasan. Ya, tadi malam saya suruh kumpul, kok pakai WA. Sama dengan pengurus. Pengurus kalau keluar mereka nggak usah pakai WA. Lalu bisa telepon. Pak Ustadz saya mau kuliah. Ya, telepon langsung. Jangan pakai WA. Ya. Kalau WA, apa yang dihilangkan Pak? Ya. Ini kan konspirasi Yahudi ini. Yang dihilangkan Adam. Mana lagi konspirasi Yahudi? Nah, kita buktikan. Nota itu akan menghilangkan namanya apa? Khiyar. Apa khiyar itu? Ya, transaksi. Kalau cacat dibalikkan. Itu dihilangkan itu. Kita harus sadar ikhwah ta'ala. Ya. Itu. Alat-alat ini kita pakai kepada tempat yang semestinya, tapi tidak semua harus kita gunakan. Nah, gitu ikhwah rahimani ta'ala. Itu namanya fudulul kalam. Nah, itu. Baik. Suruh kan belum bunyi kan digitalnya? Belum. Nah, baik. Kalau belum saya lanjutkan gitu. Ya. Kemudian suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ya, itu kedatangan tamu wanita. Datang tamu wanita. Ya. Nah, kemudian yang menyambut siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nemuilah Nabi. Wahai Rasul, wahai suami, ada tamu ibu-ibu. Terus ditanya, tamunya siapa? Begini. Aisyah hanya memberikan isyarat. Tamu yang datang itu begini. Apa maknanya nih? Pendek. Aisyah tidak mengatakan pendek, tapi dia mengatakan yang datang itu begini. Tidak berkata itu. Aisyah tidak mengatakan kosir, enggak. Tamu kita bagaimana Aisyah? Orangnya gini. Aisyah hanya memberikan isyarat. Setelah pulang tamunya, apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, ya, sesungguhnya, ya, jika kalimat tadi yang begini, ya, isyarat yang begini tadi, itu dibentuk dalam sebuah kata, namanya kosir. Yang datang itu orangnya pendek, wahai Nabi. Nah, kalau itu dibahasakan dengan yang datang itu pendek, itu kalimat pendek itu kalau diletakkan di air laut. Bayangkan ya. Diletakkan itu di lautan, lamuziyat, maka akan berubah warna air laut dengan kalimat pendek. Karena kalimat begini itu maknanya apa? Ghibah. Makna apa? Menghina. Maknanya apa? Mencela. Maka turun nanti namanya surah apa? Al-Humazah ayat 104. Surah 104. Ya, itu. Humazah. Di situ ada dua. Ada humazah, ada lumazah. Humazah pakai lisan. Lumazah pakai isyarat. Coba lihat para aktor artis hari ini. Ya. Lihat. Itu. Bahkan sampai dia ya ilustrasi bego gitu kayak gitu datang pendek mancung. Itu dosa besar. Aisyah tidak sempat mengatakan wanita pendek, cuma hanya memberikan isyarat. Maka Nabi mengatakan kalau itu ditimbang, ya ucapan kamu tadi, kalimat isyarat kamu itu dijadikan kata wanita pendek, kemudian itu ditimbang dan diletakkan di lautan, maka air laut itu kan berubah. Besarnya dampak daripada ghibah, mencela, menghina. Apalagi yang dicela siapa?
presidennya. Ya. Yang mencela presiden namanya muflis. Nah, muflis namanya. Orang muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Atadrul muflis, tadi sudah punya itu ya, ini terakhir. Ya, gitu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadrul muflis, wahai sahabat, tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Ya, kemudian sahabat menjawab, Allahu a'lam. Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih berilmu. Kemudian Nabi mengatakan, ya, para sahabat mengatakan muflis guna, ya, muflis guna. Bangkrut menurut kami, ya Rasul, la dirham wala mata. Tidak punya dirham dan tidak punya usaha. Itu muflis menurut para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, muflis saya min ummati, yati min ummati, ya, akan datang umatku nanti pada hari kiamat membawa pahala puasanya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala Al-Qur'annya, membawa pahala sholatnya. Wasatama wa kadzaba, sementara lisannya itu menuduh orang lain, lisannya itu mencaci orang lain, maka pahala-pahala sholatnya tadi itu dilemparkan, dicampakkan kepada orang yang kita caci tadi. Sampai bagaimana? Sampai habis. Setelah habis pahala sholat kita tadi, karena mencaci orang lain tadi, maka Allah tanya lagi kepada orang yang dicaci tadi, masih ada enggak hakmu yang dizolimi oleh orang tadi? Allah tanya, masih ada enggak hakmu dizolimi oleh orang tadi, ahli sholat tadi, atau ahli sedekah tadi? Ya, gitu. Berarti ditransfer, Pak, Ibu. Pahala sholat kita itu ditransfer, dipindahkan kepada yang kita caci, dan dosa orang yang kita caci, yang kita hina itu dipindahkan kepada kita. Kira-kira berfaedah enggak sholat itu? Itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Itu racun namanya berlebihan dalam berkah. Kata Allah wa'ala bisawab. Baik, karena sesuai dengan schedule kita sampai subuh. Baik, ada mungkin yang bapak ibu mau tanyakan, kami persilakan. Saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang suka menciptakan apakah itu kebaikan? Saya tanyakan, siapa yang bertanggung jawab, yang menyampaikan atau produser yang bertanggung jawab? Oh iya, ini kemarin jelimet ini jawabannya. Ya. Nah ini namanya dosa jariah. Ya, dosa jariah itu. Maka yang ditanya siapa? Yang pemilik, ownernya dulu. Pemiliknya. Kemudian siapa? Reporternya. Itu akan bertanggung jawab semuanya. Tahu nggak kita, Bapak? Nanti dilihat di Ibnu Katsir ya. Nah, saya mau menyampaikan asbabun nuzul daripada At-Takatsur ayat 8 itu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Baik, saya singkat dan padat. Pada musim paceklik, ya, udah nggak ada apa-apa ini. Udah gitu kan, nggak ada udah pembendaharaan, nggak ada, persiapan nggak ada. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar malam, ya, bahasa kita lah jam 1, jam 2. Karena saking apa? Nggak ada apa-apa di rumahnya. Ketika keluar malam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar juga dalam keadaan yang sama. Apa kata Rasulullah? Ya, ma akhrajakuma. Apa yang menyebabkan kamu, wahai Abu Bakar dan Umar, keluar dari rumah? Abu Bakar dan Umar menjawab, kami lapar ya Rasul. Nah, nggak ada lapar ini. Nah, gitu. Kemudian Nabi juga ditanya oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasul, engkau juga keluar dari rumah disebabkan apa? Iya, aku juga lapar. Nah, ini sebab turun ayat ke-8 tadi. Dan setelahnya bagaimana? Ya Allah, ayo kalau gitu kita ke rumahnya, teman, ada sahabat Ansor ini, ya, datang, ketuk pintu, ternyata ada istri di situ. Maka Nabi tunggu. Dan lama kemudian, ya, maka datang sahabat ini.
kemudian berkata, alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang besar, sekarang saya dapat tamu yang luar biasa, yang mulia. Langsung dimasuk, minta silakan masuk, masuklah Rasulullah, masuklah Abu Bakar, masuklah Umar bin Khattab, masuk. Kemudian sediakan dulu apa? Roti, kurma dulu, ya, kurma disediakan. Setelah itu diambilkan air, kemudian baru dipanggangkan apa? Kambing. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah sahabat yang mulia ini, kemudian ya Nabi tanya kepada Abu Bakar, dan wahai Abu Bakar, sekarang kamu kenyang? Alhamdulillah. Umar, kamu kenyang? Alhamdulillah. Kenyangnya kita akan ditanya oleh Allah Jalla. Perut yang kenyang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Itu baru ya asbabun nuzul ayat. Kemudian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, setiap ya setiap baju yang kita miliki ini, ya, sendal yang kita miliki, kalau hari ini di ya lemari kita ada 12 baju di situ, ada 15 baju di situ, ada sandalnya 20 atau 10, semua akan ditanya oleh Allah. Maka ini alhamdulillah antum pakai baju ini jadi saksi nanti di hadapan Allah. Tapi kalau bajunya dipakai maksiat, itu juga jadi saksi. Merinding Pak kalau bacakan ayat ini. Ya, kronologinya itu. Ternyata semua yang kita pakai ini tidak satu pun lewat daripada pertanyaan Allah. Semua kena detektornya, sensornya. Nyala, nyala. Oh ini yang baik, nyala. Oh ini yang buruk, nah, mungkin tidak nyala ya. Nah gitu. Ya, yang nyala-nyala berarti baik, udah dipisahkan. Itulah ilustrasi sederhana bahwa semua akan ditanya oleh Allah. Terus tadi bagaimana? Ya, maka itu akan ditanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Surat 24 ayat yang ke-18. Anda jangan lupa ini. Coba saya cek. Ya. Ya, silakan. Surat 24 ayat 18 atau 19. Nah. Ya, ayat 19. Nah, ini namanya dosa jariah. Alladzina yuhibbu an tashi'al fahisha. Orang-orang yang senang, suka kekejian, kemaksiatan, ya, tersebar, dipiralkan, ya. Itu fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman, ya. Bagaimana konsekuensinya? Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka dia akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Nah itu amal tadi dosa jariah. Maka kalau ada sesuatu yang sifatnya dosa, nggak usah punya andil di situ. Nggak punya andil, invest nggak usah. Jangan nanam saham kalau ada halal dosa. Karena apa? Itu nanti jadi dosa jariah. Ya, itu. Kalau 3 orang, kalau 4 orang, 5 orang, kita nggak bisa bayangkan. Orang yang nonton itu beribu-ribu, berjuta-juta, berapa dosa sudah. Nah gitu. Ini ada yang menganalogikan kepada hadis atau ayat, yaitu masalah riba. Nah, orang riba sampainya kena pencatatnya, saksinya, yang transaksi, semua kena. Itu namanya dosa jariah. Makanya dosa itu tidak usah dipamerkan. Maksiat itu tidak usah dipamerkan. Nah, terakhir, ibu-ibu jangan kecewa ya. Hati-hati nih, saya ke ibu-ibu ini. Saya bertanya ini. Ini jadi muhasabah aja nih. Bukan berarti saya benci ibu-ibu ini. Cuma ini harus jadi renungan. Pertanyaannya Bu gini, sedang aja. Mana yang lebih besar dosanya, yang membuka aurat atau yang melihat aurat? Halo ibu-ibu.
Oleh ibu, mana yang lebih besar dosanya, orang yang memamerkan auratnya atau saya melihat auratnya? Mana yang lebih besar? Itu ayatnya tadi. Ya. Surah 24 ayat 19. Ya. Maka jangan sampai ya kita ini memamerkan. Ya, gitu. Dan ini anak ya memberikan apa namanya ya untuk diri saya. Dan sekarang kedua untuk bapak-bapak. Tadi ibu sudah kan? Sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai ya menyepelekan istri kita untuk apa? Ya, buka aurat. Laki-laki yang meridhoi membiarkan istrinya terbuka auratnya, kata Nabi, namanya dayus. Salasatul la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ibnu Majah, At-Tirmizi. 3 kelompok yang Allah enggak lihat nanti, enggak dilawan bicara oleh Allah, dan Allah tidak dan Allah akan azab. 3 kelompok itu. Di salah satunya namanya dayus. Ya. Dayus itu seorang suami yang rela istrinya buka aurat. Jadi tanggung jawab saya sebagai suami. Tanggung jawab bapak-bapak sebagai suami. Ini malah senang kalau istrinya buka aurat. Itu nama dosa jariah. Cukup ya? Ibu sudah, bapak sudah. Cukup sudah. Ada lagi? Cukup. Baik, itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Ya, mohon maaf kehadiran saya di tengah ibu-ibu dan bapak. Ya, saya sebenarnya hadir ini ingin silaturahmi. Ingin silaturahmi sebenarnya. Karena sebenarnya saya ada kajian tafsir. Cuma karena ini ada teman yang telepon ya, bismillah. Saya mau silaturahmi. Saya izin sama DKM. Saya enggak kajian ini tafsir. Enggak. Kenapa Pak Ustaz? Saya mau silaturahmi sekali. Karena itu kajian rutin saya tafsir hari Sabtu. Ya, tafsir sama usul salasa hari Sabtu. Ya, cuma saya izin sama teman-teman kemarin, boleh nggak saya sekali mau ke masjid lain? Oh, boleh Pak Ustaz. Ya. Makanya alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk silaturahmi. Padahal saya ada jadwal tetap hari Sabtu bahas tafsir sama usul salasa. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat ya kedatangan saya di Masjid Mujahidin ya. Masya Allah, orang-orang yang berjihad ini. Masya Allah ya. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.